Kondisi geografis wilayah Kabupaten Garut yang cukup strategis, di mana sebagian besar merupakan perbukitan dengan berlimpah sumber mata air, serta gunung berapi yang masih aktif, menjadikan daerah ini diberkahi akan kesuburan tanahnya. Di Desa Sukalaksana, Kecamatan Banyuresmi, hampir sebagian besar sumber mata pencarian warganya adalah petani. Selain mengurus sawah, setiap harinya, warga di sini terkadang juga mengolah ladang atau kebun, baik milik pribadi maupun milik seperti Pak Aep ini. Sembari menunggu masa panen padi, Pak Aep juga memiliki aktivitas sampingan mengelola kebun pare. Pare atau paria merupakan buah tanaman merambat yang sering dikategorikan sebagai sayuran. Meski buah dari tanaman tropis yang dikenal akan cita rasanya yang cukup pahit bila dikonsumsi ini, namun paria juga memiliki penggemar tersendiri. Buah paria pun biasa dipanen ketika musim penghujan tiba, agar tidak terkena virus patek atau busuk buah. Di Kecamatan Cilawu, tepatnya Desa Sukamaju, Kampung Bojongloa, terdapat sebuah rumah produksi yang mengolah paria atau pare sebagai bahan dasar jajanan maupun cemilan. Hampir setiap harinya, sekitar 5 hingga 10 kg buah pare diolah untuk menjadi bahan cemilan, yaitu keripik pare. Rumah produksi yang sudah beroperasi sekitar 3 tahun ini akan mencoba mengolah pare menjadi jajanan basah sebagai kreasi serta inovasi produknya. Buah yang berwujud seperti ketimun dengan permukaan kulit keriput ini cukup kaya akan nilai gizi dan nutrisi ketika dikonsumsi. Setelah dipotong menjadi beberapa bagian, buah pare harus dibersihkan terlebih dahulu dengan dibuang biji serta lapisan dalamnya yang berwarna putih agar tidak terlalu pahit. Selanjutnya, setelah dipotong dan dibuang biji, buah pare ini harus segera dicuci terlebih dahulu agar sisa getah dari biji serta sisa lapisan bagian dalamnya bersih. Untuk dijadikan keripik, di rumah produksi ini, buah paria yang sudah dicuci kemudian diserut atau diiris tipis-tipis dengan alat khusus. Proses ini dilakukan agar tonjolan-tonjolan dari buah pare yang menjadi ciri khasnya tetap ada. Selain itu, juga sebagai estetika agar produk olahannya menarik. Buah pare memiliki kandungan karbohidrat, albumin yang baik untuk memelihara fungsi ginjal serta saluran pencernaan. Rasa pahit dalam buah paria karena di dalamnya terdapat kandungan zat quinine yang berfungsi sebagai bahan dasar dari obat malaria. Agar cita rasanya tidak terlalu pahit, buah paria pun harus direndam dengan air garam sekitar sehari semalam. Kang, yang udah direndam, saya rebus dulu ya. Iya, Duh. Meski di beberapa tempat telah ada yang mengolah buah pare menjadi cemilan atau jajanan, namun masih cukup jarang karena cita rasa pahit yang sulit untuk dihilangkan. Untuk diolah menjadi bahan kue, buah pare yang sudah direndam air garam pun selanjutnya direbus. Proses perebusan ini fungsinya agar cita rasa pahitnya sedikit berkurang. Selain itu, agar teksturnya lebih empuk, sehingga mudah ketika diolah bersama bahan lainnya. Sementara aku mengolah buah pare yang akan digunakan sebagai salah satu campuran bahan dasar olahan kue yang akan kami buat, Ibu Yanti pun menyiapkan beberapa bahan utama dari kue tradisional berjenis kue basah ini. Sebagai olahan sejenis kue basah, proses pembuatan kue paria ini sebenarnya hampir mirip dengan pembuatan kue klepon, di mana bahan utamanya adonannya merupakan hasil pencampuran antara tepung ketan dengan santan dan pewarna alami dari daun pandan. Agar mudah dicampur dengan bahan adonan, buah pare yang sudah direbus hingga matang dan empuk pun dilumatkan atau dihancurkan teksturnya. Selagi aku mengolah buah pare atau adonan kue, Ibu Yanti pun membantu menyiapkan bahan isian, yaitu unti yang terbuat dari kelapa parut dan gula merah.
Kue pare sebenarnya merupakan kue tradisional khas masyarakat Bugis. Kue basah ini dinamakan kue pare atau pepare karena adonan kue nantinya akan dibentuk menyerupai buah pare. Setelah adonan siap, adonan yang merupakan campuran tepung ketan, santan dan buah pare ini pun dipadatkan serta diberi isian dari unti kelapa. Selanjutnya, adonan kue dibentuk dengan bantuan garpu layaknya buah pare. Kue pare atau pepare merupakan kue tradisional yang termasuk dalam jenis kue basah, di mana proses pematangannya dengan cara dikukus. Proses pengukusan adonan kue tidaklah lama, hanya sekitar 15 menit adonan kue sudah matang. Ibu Yanti sengaja memilih pare atau paria sebagai bahan baku olahan produknya, sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomi buah labu pahit ini. Salah satunya keripik serta kue pepare dari buah pare ini. Sebagai bahan olahan jajanan, kue pare tidaklah terlalu terasa pahit karena sudah diolah terlebih dahulu sebelumnya. Di negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea, dan Cina, buah pare sering dimanfaatkan untuk pengobatan, seperti sebagai obat gangguan pencernaan, serta membantu mencegah timbulnya potensi penyakit kanker dan obat malaria.